Halo sobat-sobat RMI. Selamat datang kembali di RMI, Rangkuman Movie Internasional. Bagi Anda pecinta film drama, saya rekomendasikan untuk menonton drama ini dan kali ini RMI akan menceritakan alur film drama China terbaru yang berjudul The Forbidden Flower tahun 2023. Film ini dibintangi aktor tampan Jerry Yan. Di awal film ini terlihat Ran tengah memasuki salon untuk mencuci rambutnya dan betapa kagetnya ternyata yang mencuci rambutnya bukan wanita melainkan seorang pria yang tampan. Ran bertanya apa yang mencuci rambut di sini adalah pria. Pria itu pun menjawab juga ada wanita, kamu semua diberi nomor dan nomor pria itu adalah 33. Ran mengatakan kalau salon di sini gelap tapi istimewa. Apakah tidak ada yang memberitahumu kalau suaramu itu enak didengar? Pria itu lalu tersenyum. Belakangan Ran sering mimpi tentang momen dengan pria itu, dia mengakui sangat terobsesi dengan pria yang baru bersama selama 10 menit. Dia sangat penasaran sampai akhirnya dia datang kembali ke salon itu dan ingin mencuci rambutnya, dia minta pelayanan nomor 33. Dia kaget setelah ditanya sampo apa yang biasa dia gunakan terdengar seperti seorang wanita, akhirnya dia terbangun dan menoleh benar-benar seorang wanita. Dia lalu komplain ke pelayanan kenapa nomor 33 sekarang berganti menjadi wanita. Layanan servis mengatakan kalau nomor 33 adalah dia, Ran dengan kecewa bilang, bukan dia, dan lalu pergi keluar. Salah satu pelayan mengatakan, apakah kau mencari Xiao Han? Ran kaget dan pelayan itu mengatakan kalau Xiao Han bukan pegawai sini, ada urusan di rumah mereka 2 hari yang lalu jadi aku meminta Xiao Han untuk membantunya sehari. Dia punya toko sendiri di desa Xiaozu tapi aku tidak tahu di mana lokasinya. Ran akhirnya pergi ke desa Xiaozu. Terlihat Xiao Han sedang memahat kayu. Ran sampai di desa Xiaozu dan mulai bertanya ke warga sekitar untuk mencari orang yang bernama Xiao Han. Xiao Han lagi duduk santai di tokonya dengan ditemani seekor kucing. Dia berbicara dengan kucing itu agar pulang ke rumahnya bukan malah bersamanya. Tiba-tiba Ran muncul di depannya. Xiao Han kaget dan bertanya, apakah mau potong rambut? Aku mau mencuci rambut, sahutnya. Bukankah kau baru mencuci rambutmu? Apa tidak boleh mencucinya lagi, ujar Ran. Ran lalu masuk ke rumahnya dan memandangi sebuah lukisan. Xiao Han menyuruhnya berbaring dan mulai mencuci rambutnya. Ran bertanya kenapa dengan kucing itu, Xiao Han menjawab dia sedang jatuh cinta dan Ran kaget mendengarnya. Setelah mencuci rambut dan mengeringkannya Xiao Han menawarkan untuk sekalian dipotong rambutnya. Ran bertanya apakah kamu bisa? Dan Ran meminta untuk dipotong poni. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan cantik ingin mengajak makan Xiao Han di luar dan Xiao Han meminta untuk menunggunya 10 menit. Wanita itu meminta untuk cepat dan menunggu di dalam. Setelah selesai memotongnya Ran bertanya tentang harga tapi Xiao Han cuma bilang bayar sesukamu. Ran membayar dengan mentransfer uangnya. Ran dengan sengaja meninggalkan HP-nya di rumahnya dan lalu pulang naik taksi. Setelah sampai di rumah bibi penjaga rumah bertanya Bu Qiyu bilang kenapa HP-mu tidak tersambung dia kira kamu sedang kecelakaan, dia sangat panik. Ran bilang baterainya habis dan bibi penjaga rumah menyuruhnya makan. Bibi itu dapat telepon dari ibunya bertanya tentang Ran, apakah dia sudah makan dan jangan membiarkan dia asal keluar. Ran melihat ada sebuah paket di kamarnya dan mengganti tulisannya lalu membawanya ke bawah menyuruh bibi penjaga rumah untuk mengantarkan ke rumah sebelah. Tetangga sebelah bilang ini salah antar dan mengajak bibi penjaga rumah untuk makan di rumahnya tapi dia akan datang setelah Ran tidur siang. Siang dia naik ke atas untuk mengecek Ran sudah tidur siang apa belum. Setelah yakin Ran sudah tidur siang dia memberitahu ibunya tentang makan dan juga obatnya dan akan membangunkannya saat sore. Bibi penjaga rumah pergi ke rumah sebelah. Ran yang pura-pura tidur bangun dan cepat-cepat ganti baju lalu naik taksi ke desa Xiaozu. Dia berlari saat hujan dan membuatnya terpeleset, dia bangun dan kembali berlari sampai akhirnya sampai di depan rumah Xiao Han. Xiao Han membuka pintunya langsung mengatakan mau ambil ponselmu. Ran bilang aku tidak yakin aku meninggalkannya di sini. Xiao Han bilang, aku menyimpannya. Xiao Han memberikan HP-nya dan Ran untuk mengelap tubuhnya yang basah. Karena di luar hujan Xiao Han meminjamkan dan memberikan payung ke Ran. Sesaat Ran menerimanya Xiao Han melihat ada darah di tangan Ran dan Ran bilang tadi terpeleset karena licin tapi tidak apa-apa. Melihat itu Xiao Han tidak tega dan mengantarkannya keluar. Ran dan Xiao Han berjalan di tengah hujan yang deras.
Ran terus melihat Xiao Han, pandangannya tidak lepas dari matanya. Di tengah jalan di depan toko barbeque ada seorang pria teman dari Xiao Han menggodanya dan bilang, jodoh sudah menjemputmu. Dia ingin memperkenalkan padanya dan biarkan dia mentraktirmu. Xiao Han kelihatan marah pada temannya dan menyuruh pulang sambil membawa payungnya. Ran ingin mengembalikannya besok tapi Xiao Han tidak ingin dikembalikan. Xiao Han lalu memaksa temannya masuk ke tokonya. Ran yang naik taksi sudah sampai rumahnya melihat bibi penjaga juga pulang. Untungnya bibi penjaga merasa ada yang ketinggalan, akhirnya dia kembali. Mendapati kesempatan untuk masuk lalu Ran bergegas dengan cepat menyelinap masuk rumah dan masuk kamarnya dan dia lega melihat dari atas tidak ketahuan. Tapi tiba-tiba ada yang pegang pundaknya dari belakang dan ternyata itu adalah ibunya. Sontak Ran kaget dan bilang, kenapa ibu pulang ke rumah? Ibunya bilang besok ulang tahunmu jadi aku harus di sini. Ibunya kaget kenapa Ran berpakaian bagus di dalam rumah dan Ran berpikir tidak ada orang lihat jadi gak masalah memakai pakaian di dalam kamar. Ibunya lalu ingin memesan gaun untuk Ran di musim panas dan musim semi. Ibunya pun keluar dari kamarnya. Saat malam Ran memeluk payung dan terniang-niang saat bersama Xiao Han, dia terus memikirkannya. Dia ingin ke sana lagi tapi tidak tahu caranya karena dia mendengar percakapan bibi penjaga dengan ibunya. Ibunya marah-marah karena Ran itu berbeda dengan anak yang lain, dia tidak boleh makan makanan sembarangan dan pakaian dari luar dan Ran tidak boleh keluar rumah dan juga menyuruh bibi penjaga untuk membuang pakaiannya. Bibi penjaga mengatakan kalau Ran sepanjang hari ada di rumah. Tengah malam bibi penjaga itu membuang pakaiannya di sampah tapi tidak lama kemudian Ran mengambilnya kembali. Pagi harinya ibu Ran mempersiapkan kue ulang tahunnya. Ran yang sedang ada di kamarnya melihat tukang kebun dan terbayang-bayang Xiao Han yang ada di sana. Lalu ada mobil mewah yang dikendarai seorang pria datang ke rumahnya. Pria itu bernama Han Yu, dia datang dengan tantenya. Ibunya lalu memanggil Ran untuk segera turun dari kamarnya. Ran disuruh makan tapi Ran malah memikirkan dan teringat Xiao Han. Xiao Han membuat Ran berpamitan ke ibunya bahwasanya dia tidak enak badan dan ingin ke kamarnya untuk istirahat. Tamu yang diundang itu menyuruh keponakannya yang bernama Han Yu untuk pergi melihatnya. Han Yu mengetuk pintu kamarnya namun Ran dengan nada kesal bilang sudah tidur. Han Yu terus mengetuk pintu karena mendengar musik di kamarnya jadi ingin masuk tapi Ran tidak mau dan bilang aku mau tidur. Karena Ran tidak mau membukanya, Han Yu menyelinap lewat jendela sebelahnya dan akhirnya masuk ke kamarnya yang sedang melukis. Ran menyuruh Pem Han Yu keluar tapi dia tidak mau karena ingin bertanya dia bisa datang atau tidak ke pertunjukan bandnya. Akhirnya dengan memandangi payung pemberian Xiao Han dia punya solusi untuk keluar rumah dan bilang ingin datang ke pertunjukannya. Setelah memberi kadonya ke Ran, Han Yu langsung keluar kamar. Dengan pakaian yang rapi Han Yu sudah siap menjemput Ran. Ran bilang hari ini dia sangat tampan. Han Yu bilang bajunya ini adibusana, tidak ada dalam negeri dan perlu setahun untuk memesannya namun Ran bilang kamu mendapatkannya di pasar malam di Jalan Changhong dan mengantre selama setahun. Ran mengejek bajunya, katanya ini yang 5001 meter kan. Warnanya mudah luntur dan kualitasnya tidak bagus. Berliannya juga harga 10.000 dengan tambahan 20.000 untuk pekerjaan tangan maka bisa diukir inisialmu. Han Yu menyuruh Ran masuk mobil tapi rambutnya malah tersangkut di kalungnya. Karena susah untuk dilepas maka Han Yu menyuruh Ran untuk memakainya dan bilang ke kanak-kanakan. Pertunjukan band Han Yu segera dimulai. Han Yu bilang kamu tidak pernah datang ke acara seperti ini kan? Setelah bertemu dengan anggota bandnya dia memperkenalkannya ke mereka. Tapi tiba-tiba Ran ingin ke toilet dan Han Yu kaget kenapa tidak bilang dari tadi karena band kita akan mulai. Han Yu bilang cuma sebentar, lalu Han Yu menyuruh krunya untuk mengantarkan ke toilet dan kalau sudah selesai suruh bawa ke barisan terdepan karena sudah menyiapkan super VIP. Han Yu segera buka map untuk mencari pintu keluar untuk pergi desa Xiaozu. Tapi ketika jalan ke pintu keluar kru band Han Yu menghampirinya dan bilang salah jalan lalu memberitahu jalan ke pentas.
Han Yu yang menempati posisi vokalis sebelum opening terus melihat Ran sampai-sampai perempuan di sebelahnya heran dan bertanya apakah kalian saling mengenal. Dia melihatmu terus. Dia menyuruh memotretnya biar bisa ada momen dan diunggah di sosmed. Han Yu digeser-geser oleh kerumunan penonton sampai akhirnya dia ke belakang dan dia tertawa akhirnya lepas lalu berlari keluar. Han Yu yang tidak melihat Ran kelihatan bingung di atas panggung. Setelah selesai dia mencarinya dan bertanya ke teman bandnya, dia juga tidak menjawab teleponnya. Saat mencari Han Yu malah dikelilingi oleh fansnya yang ingin mengajak foto. Ran akhirnya tiba di desa Xiaozhu dan sudah berada di depan salon Xiao Han. Ran yang melihat kucingnya, bertanya siapa namanya dan ingin melukisnya. Xiao Han yang pulang kaget Ran ada di salonnya yang melihat lukisan Ran bilang lukisannya bagus, dia pun bertanya pekerjaannya. Ran mengaku guru dan sudah lama mengajar studi di lingkungan sekitar dan dia ingin mengembalikan payungnya. Xiao Han bilang payung rusak apakah layak dikembalikan? Ran bilang layak. Xiao Han yang menggendong kucing bertanya apa ada urusan lain. Di saat Ran mau menjawabnya tiba-tiba wanita kemarin itu datang kembali ingin mengajak makan karena sudah membelikannya mie goreng. Dia bertanya ke Ran, kayaknya terlihat familiar apakah kita pernah bertemu sebelumnya. Xiao Han mengatakan dia yang datang ke salonku untuk cuci rambut. Ran tiba-tiba pergi dan pulang. Terlihat Han Yu tengah di rumah sakit dengan kakinya yang dibalut perban sedang bercanda dengan temannya. Ran pun tiba, Han Yu dan teman-temannya kaget. Temannya lalu pergi dan meninggalkan mereka berdua. Han Yu mengatakan gara-gara mencarinya aku terjatuh, kamu harus tanggung jawab karena tidak menjawab panggilanku. Ran menjelaskan kalau di sana kemarin sangat bising jadi aku tidak mendengarnya dan aku tidak keluar meninggalkanmu. Ran mengatakan kalau aku sempat merekam videomu langsung dan sempat mau mengunggahnya di sosmed dan menandainya. Han Yu tersenyum dan melihat videonya. Ibu Ran ternyata juga datang menjenguknya. Dia membawa bunga lalu dengan sedikit marah bertanya ke Ran kamu pergi kemana semalam, membuat Han Yu mencarimu dan terjadi kecelakaan. Untungnya Han Yu membelanya dengan mengatakan Ran ada di sana melihat pertunjukanku dia tidak menjawab teleponku mungkin lokasinya terlalu bising. Dia juga menunjukkan videonya yang direkam Ran. Di tempat lain terlihat teman Xiao Han yang punya toko barbeque diberi uang oleh tante dari Han Yu dan mengucapkan terima kasih, tapi dia menolaknya. Dia hanya memberikan kartu nama kalau ada butuh tentang pembangunan taman atau semacamnya bisa menghubunginya dan mencarinya kapan saja. Ran yang berbincang-bincang dengan ibunya tidak sengaja melihat teman Xiao Han yang sedang bicara dengan tante Han Yu dan dia kaget. Ibunya yang menyuruhnya pulang tapi Ran menolaknya karena beralasan ingin menjaga Han Yu. Ibunya kaget sejak kapan mereka punya hubungan baik tapi ibunya sebenarnya suka Ran dengan Han Yu. Dia menyuruh untuk pulang lebih awal dan menyuruh sopir menjemputnya tapi dia menolaknya. Dia ingin pulang diantar sopir Han Yu, lalu Ran pergi. Untuk menemui teman Xiao Han itu, dia kaget setelah melihat Ran, dia pikir Ran sedang sakit. Ran lalu bertanya apakah kamu kenal mereka berdua. Teman Xiao Han itu bilang tidak kami kenal secara tidak sengaja dan menceritakannya kalau saat mengantar sayuran ke restoran istrinya ada seorang pria yang tampan tapi sombong, Han Yu, sedang mengendarai motor dan saat belokan dia terjatuh. Karena tidak bangun dan tertindih sepeda motornya akhirnya teman Xiao Han itu membawanya ke rumah sakit dan ternyata dua orang itu kerabatnya. Mereka berbincang di jalan dan akhirnya berhenti untuk makan bubur. Teman Xiao Han itu bertanya tentang pekerjaan Ran dan kaget saat Ran bilang seorang guru. Ran disuruh datang ke restoran istrinya karena makanannya enak dan harganya terjangkau. Ran saat itu diam akhirnya temannya itu bilang Xiao Han kalau siang sering datang ke sana kalau tidak ada kerjaan. Ran kaget dan mengatakan Xiao Han ke sana setiap hari. Dia pun bilang begitu membahasnya kamu langsung tertarik. Ran tersenyum tapi dia bilang kalau Xiao Han sudah punya pacar. Dia kaget dan bertanya siapa karena setahu dia Xiao Han tidak mempunyai pacar. Lalu Ran bilang cewek itu tinggi setiap hari mengajak dia makan. Dan temannya itu langsung bilang itu tidak mungkin karena dia tidak mempedulikan makanannya dan dia ingat mungkin dia Amen pemilik rumah itu karena tempat pangkas rambut Amen diwariskan oleh kakeknya, Xiao Han menyewanya sekalian menjaga tokonya.
Dia juga bilang kalau Amen sedikit tidak ada pekerjaan jadi kalau tidak ada urusan suka pergi ke toko Xiao Han jadi dia meyakinkan Ran kalau Amen tidak ada hubungan. Mendengar itu Ran tertawa dan bilang jadi Xiao Yan bukan pangkas rambut profesional. Jelas bukan kata temannya itu. Dia juga bilang salon itu kecil jadi mustahil ditemukan orang sekitar yang pangkas rambut di sana. Dia memotong rambutku, ujar Ran. Temannya itu langsung mengatakan kalau Xiao Han memang berbakat dengan gunting. Dengan membawa payung kuning Ran mau menemui Xiao Han yang sedang menggunting rumput di taman. Lalu ia berlari menghampiri Xiao Han dan memayunginya. Xiao Han kaget dan menoleh ada Ran. Ran bilang kehilangan payungnya jadi dia mau menggantinya dengan yang ini. Xiao Han menyuruh Ran untuk duduk tapi dia bilang tidak panas. Dia ingin meminjamkan payung tapi Xiao Han bilang tidak bisa bekerja dengan memegang payung. Ran menawarkan diri untuk memegang payungnya juga menemaninya. Xiao Han tetap menyuruh Ran pergi, karena setelah bekerja dia akan mencarinya. Kemudian Ran akhirnya pergi dan menunggunya selesai bekerja. Lelah menunggu Ran pergi mencari minuman dan memberikannya ke Xiao Han. Xiao Han meminumnya dan juga mengguyur minumannya ke wajahnya. Lalu Xiao Han mengajak Ran pergi tapi Ran berhenti dan bertanya apakah pekerjaanmu selesai. Xiao Han bilang tidak bisa diselesaikan hari besok aku akan datang pagi untuk mengerjakannya. Dia tidak tega melihat Ran kepanasan menunggunya. Ran ingin menemaninya besok pagi. Xiao Han bertanya bagaimana dengan pekerjaanmu kamu tidak mengajar. Ran bilang Aki hanya melukis lagian tempat ini sangat indah ada taman, bunga aku bisa membuat sketsa dari sini. Ran bertanya tentang pekerjaan yang sangat berat di sini apa tidak lelah, Xiao Han menjawab sudah terbiasa. Ran lalu menawarkan pekerjaan di kantornya untuk menjadi model dan gajinya cukup tinggi jika dia mau. Xiao Han ragu apa dia bisa jadi model Ran membujuknya karena wajahmu tampan membuat orang senang untuk melukisnya dan juga melukismu membuat visualnya jadi lebih menarik. Xiao Han sebenarnya menolak tapi Ran terus membujuknya dengan studio yang bagus, makanan yang enak dan minuman. Dia juga kalau tidak mau paksa mencari orang lain dan akhirnya Xiao Han setuju. Ran pun meminta handphonenya untuk menghubunginya besok. Xiao Han lalu mengatakan sampai jumpa besok, Ran, dan untuk pertama kalinya dia menyebut namanya. Mendengar itu Ran tersenyum dan senang sampai melompat-lompat. Don't you